Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya yaitu manajemen PPOK. Jadi manajemen PPOK ini dibagi menjadi dua, ada manajemen PPOK stabil dan manajemen PPOK yang akut atau eksaserbasi. Untuk pertama kita bahas dulu manajemen PPOK stabil. Jadi tujuan terapi dari manajemen PPOK stabil itu ada dua, yaitu mengurangi gejala dan mengurangi risiko. Nah, untuk mengurangi gejala itu hal-hal yang dapat dilakukan itu diantaranya 1. Meringankan gejala, kemudian 2. Meningkatkan olahraga, 3. Meningkatkan status kesehatan. Nah, untuk mengurangi risiko itu hal yang dapat dilakukan itu yang pertama mencegah perkembangan penyakit, kemudian mencegah dan mengobati eksaserbasi, dan yang terakhir mengurangi angka kematian. Untuk poin kunci atau key point dari manajemen PPOK stabil itu kurang lebih yang pertama, itu harus diidentifikasi terlebih dahulu paparan dari faktor resiko, karena itu merupakan langkah penting dalam pencegahan dan pengobatan. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan assessment, baik assessment gejala, kemudian assessment pembatasan aliran udara atau grade PPOK-nya, dan risiko eksaserbasi secara individu, di mana asesmen ini sudah kita bahas di slide sebelumnya. Kemudian yang ketiga, semua pasien PPOK itu mendapatkan manfaat dari rehabilitasi dan pemeliharaan aktivitas fisik. Yang keempat, terapi farmakologi itu digunakan untuk mengurangi gejala, mengurangi frekuensi dan tingkat keparahan eksaserbasi, serta meningkatkan status kesehatan dan toleransi olahraga. Jadi ini terapi farmakologi yang digunakan pada PPOK stabil. Yang pertama dan yang paling banyak digunakan itu adalah terapi bronkodilator. Bronkodilator yang digunakan di sini adalah LABA, long acting beta 2 agonis dan antikolinergik. Bronkodilator yang dalam bentuk inhalasi itu banyak digunakan karena efikasinya bagus dan efek sampingnya minimal. Kemudian, untuk pengobatan jangka panjang, biasanya yang paling banyak digunakan itu adalah inhalasi kortikosteroid dan long-acting bronkodilator. Untuk monoterapi penggunaan jangka panjang dengan menggunakan kortikosteroid oral atau inhalasi tidak dianjurkan pada PPOK. Kenapa? Karena kortikosteroid dalam bentuk sediaan oral itu banyak mempunyai efek samping. Contohnya yang sering terjadi itu penggunaan dexamethasone. Penggunaan dexamethasone ini kalau dalam jangka panjang itu akan memberikan efek samping moon face atau wajahnya bulat seperti bulan. Kemudian ada satu lagi namanya buffalo hum atau punuk kerbau. Jadi punuknya orang tersebut itu banyak penumpukan lemak sehingga mirip dengan punuk kerbau. Nah, ini edukasi yang dapat dilakukan kepada pasien PPOK. Di sini prinsip edukasi itu yang pertama itu menyesuaikan keterbatasan aktivitas, kemudian mencegah kecepatan perburukan fungsi paru. Tujuan edukasi itu adalah yang pertama mengenal perjalanan penyakit dan terapinya, kemudian pasien dapat melaksanakan pengobatan secara maksimal, kemudian pasien dapat mencapai aktivitas fisik yang optimal dan dapat meningkatkan kualitas hidup. Ini bahan edukasi yang harus diberikan. Yang pertama dan paling utama itu harus berhenti merokok. Di sini saya beri tanda warna merah dan huruf besar yang artinya bahwa itu sangat penting karena merokok itu merupakan faktor utama dari paparan atau penyebab PPOK. Kemudian hal yang dapat diedukasi selanjutnya adalah penggunaan obat yang benar dan tepat, kemudian penggunaan oksigen, kemudian mengenal dan mengatasi efek samping. Pasien juga harus dapat melakukan penilaian dini eksaserbasi akut dan pengelolaannya, kemudian mendeteksi dan menghindari pencetus eksaserbasi, serta menyesuaikan kebiasaan hidup sesuai dengan keterbatasan aktivitasnya. Nah, ini bahan edukasi yang diberikan terkait dengan penggunaan obat yang benar dan tepat. Di sini obat untuk PPOK maupun asma itu merupakan obat yang tergolong dalam obat dengan bentuk sediaan khusus. Karena pasien tersebut harus memahami bagaimana cara menggunakan obat tersebut. Bisa jadi penyakit pasien tersebut tidak terkontrol atau tidak bisa
gejalanya meringan karena memang cara penggunaan obatnya yang kurang tepat. Nah, ini contohnya ya, ini contoh sediaan namanya inhaler, ini juga inhaler. Kemudian ini sediaan namanya turbohaler, ya, turbohaler, di mana obatnya dalam bentuk powder atau serbuk. Ini obatnya dalam bentuk aerosol. Kemudian ini contohnya namanya seretid, obatnya juga dalam bentuk powder. Di sini kalian harus dapat menjelaskan ke pasien manfaat, cara penggunaan, kemudian kapan obat tersebut dipakai, dosisnya berapa, serta efek samping yang timbul. Nanti kalian pelajari ya bagaimana cara menggunakan masing-masing sediaan ini, baik inhaler, kemudian turbohaler, dan seretid ini. Nanti akan saya tanyakan. Nah, ini contoh sediaan turbohaler ya. Ini isinya budesonid, di mana budesonid itu salah satu contoh dari ICS atau inhalasi kortikosteroid. Kemudian ini salmeterol. Salmeterol itu isi dari seretid. Salmeterol itu merupakan contoh dari LABA, long acting beta 2 agonis. Nah, ini fenoterol. Fenoterol juga contoh dari LABA. Kemudian salbutamol. Salbutamol itu merupakan golongan SABA, short acting beta 2 agonis yang paling sering digunakan untuk mengatasi gejala eksaserbasi baik asma maupun PPOK. Kemudian ini isinya kombinasi ya, turbohaler ini yaitu mengandung budesonid dan formoterol. Seperti yang kita bahas di atas, untuk PPOK stabil itu paling sering terapi yang digunakan itu kombinasi antara ICS dan LABA. Nah, ini contoh antikolinergik dalam bentuk aerosol ya, yaitu tiotropium. Di sini juga bentuk obatnya seperti kapsul. Nanti kapsulnya akan dimasukkan ke sini. Kemudian ditutup, nanti kalian cari ya cara penggunaannya seperti apa. Nah, salah satu komplikasi dari PPOK itu adalah infeksi. Infeksi itu disebabkan oleh bakteri. Di sini apabila terjadi infeksi, itu lini pertama pengobatannya itu biasanya amoxicillin atau makrolida. Kemudian lini keduanya biasanya kombinasi amoxicillin asam clavulanat atau amoxiclav, kemudian cephalosporin, kemudian quinolone dan makrolida. Nah, bila dilakukan perawatan di rumah sakit, biasanya ini terapi yang digunakan, yaitu amoxicillin clavulanat, kemudian cephalosporin generasi 2 dan 3, dan quinolone oral ditambah dengan antipseudomonas, kemudian aminoglikosida, quinolone, dan cephalosporin generasi 4. Nanti kalian cari ya contoh-contoh antibiotik ini karena sudah pernah kita pelajari di farmakologi dasar, silahkan dibuka lagi. Kemudian pada kondisi eksaserbasi akut itu terjadi inflamasi, maka dibutuhkan yang namanya antiinflamasi, tujuannya untuk menekan inflamasi. Biasanya yang paling sering digunakan adalah metilprednisolon dan prednison. Namun, terapi inhalasi untuk jangka panjang dari penggunaan kortikosteroid itu tidak dianjurkan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karena banyak menyebabkan terjadinya efek samping. Nah, kemudian mukolitik. Nah, pada pasien PPOK yang mengalami eksaserbasi akut, itu biasanya terjadi penumpukan mukus, sehingga dibutuhkan agent yang namanya mukolitik untuk mempercepat perbaikan eksaserbasi. Mukolitik itu apa sih? Jadi mukolitik itu gunanya untuk memecah mukus. Artinya, ketika mukusnya itu kental, diberi mukolitik, mukusnya itu akan terpecah dan menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga lebih mudah untuk dikeluarkan. Mukolitik terdiri dari dua kata, yaitu muko artinya mukus dan litik artinya menguraikan atau memecah. Kenapa pada pasien PPOK itu butuh mukolitik? Terutama pada bronkitis kronis ya, karena bronkitis kronis kalian harus ingat patogenesisnya seperti apa, di mana terjadi penumpukan sputum yang sangat viskos atau sangat kental. Namun untuk pemberian mukolitik secara rutin itu tidak dianjurkan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya di patogenesis, bahwa PPOK itu diawali oleh proses oksidan yang berasal dari paparan zat berbahaya, sehingga dibutuhkan yang namanya antioksidan. Antioksidan di sini gunanya untuk melawan proses oksidasi akibat dari
paparan-paparan bahan atau zat berbahaya tadi. Yang paling sering digunakan adalah N-asetilsistein. Gunanya untuk mengurangi eksaserbasi sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup. Kenapa? Karena pada PPOK sering terjadi eksaserbasi namun pemberian secara rutin tidak dianjurkan. Kemudian terapi oksigen. Pasien itu harus memahami juga atau harus tahu betapa pentingnya terapi oksigen tersebut. Namun, terapi oksigen ini tidak bisa kita berikan tanpa bantuan tenaga medis yang lain, yaitu dokter dan perawat. Gunanya apa sih terapi oksigen di sini? Gunanya yang pertama untuk mengurangi vasokonstriksi di bronkus. Kemudian untuk memperbaiki fungsi neuropsikiatri. Kemudian untuk meningkatkan kualitas hidup. Kemudian mengurangi sesak tentunya ya. Kemudian memperbaiki aktivitas dan yang terakhir mencegah komplikasi jantung. Karena kalau sudah paru-parunya bermasalah itu akan merembet ke jantung. Karena paru-paru dan jantung merupakan satu kesatuan. Nah, untuk pembahasan manajemen PPOK yang terakhir yaitu manajemen PPOK akut atau eksaserbasi. Nah, pengertian dari PPOK eksaserbasi di sini adalah peristiwa akut yang ditandai dengan memburuknya gejala pernafasan pasien yang di luar kebiasaan normal sehari-hari dan menyebabkan perubahan dalam pengobatan. Perubahan dalam pengobatan di sini maksudnya membutuhkan terapi yang lebih kuat lagi atau terapi yang adekuat. Nah, penyebab umum dari eksaserbasi itu biasanya adanya infeksi di saluran pernafasan dan infeksi di bagian trakeobronkial ya. Tujuan pengobatannya adalah untuk meminimalkan dampak dari eksaserbasi dan untuk mencegah pengembangan eksaserbasi selanjutnya. Biasanya kalau pada kondisi eksaserbasi itu terapi yang dipilih adalah short acting beta 2 agonis, SABA. Karena apa? Karena golongan ini itu bekerjanya cepat untuk mendilatasi bronkus. Bisa dikombinasi dengan antikolinergik, bisa juga tidak dikombinasi. Biasanya bronkodilator itu lebih disukai karena minim efek samping. Kemudian dibutuhkan juga biasanya sistemik kortikosteroid dan antibiotik untuk dapat mempersingkat waktu pemulihan. Karena tadi ya eksaserbasi itu PPOK itu biasanya disebabkan oleh adanya bakteri sehingga mengalami proses inflamasi sehingga membutuhkan antiinflamasi. Nah, ini konsekuensi dari eksaserbasi PPOK. Itu yang pertama, itu fungsi paru-parunya akan mempercepat atau akan mengalami percepatan penurunan. Kemudian dampak negatif terhadap kualitas hidup pasien. Kemudian gejala dan adanya mikroorganisme terutama jamur di paru-parunya. Kemudian akan meningkatkan biaya ekonomi untuk melakukan terapi dari eksaserbasi PPOK. Yang terakhir adalah peningkatan angka kematian atau mortalitas. Yang terakhir itu adalah komplikasi dari PPOK. PPOK ini merupakan suatu penyakit kronis yang memiliki banyak komplikasi. Yang pertama itu dapat menyebabkan infeksi berulang, terutama infeksi pneumonia. Kemudian ada namanya pneumotoraks. Kemudian yang ketiga ada namanya cor pulmonale chronicum. Kemudian yang keempat ada namanya gagal nafas. Dan yang kelima pasien bisa meninggal. Terima kasih. Mohon nanti kalian menyimak dengan baik video pembelajaran ini, kemudian kalian mencatat jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, nanti kita diskusikan pada saat jam perkuliahan. Terima kasih.